Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari yang indah, saya percaya kita semua tetap sehat, tetap semangat, sebab selalu ada pertolongan Tuhan bagi kita. Amin. Haleluya. Kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 9 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar sebuah prinsip kebenaran firman yang sangat indah. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-8 hari yang kemarin, maka kita akan melihat bagaimana permintaan raja ini disampaikan kepada Tuhan oleh bangsa Israel, dalam hal ini tua-tua Israel, dengan ada berbagai macam poin-poin yang mereka utarakan, ya. Mereka ingin seperti bangsa lain, mereka ingin seperti ini, mereka ingin seperti itu, ya. Tetapi ketika Tuhan mengabulkan permintaan mereka, kita melihat sangat jelas itu bukan karena poin-poin permintaan yang diutarakan oleh bangsa Israel, tetapi murni itu hanya karena ada tujuan Tuhan, yaitu tujuan berdasarkan atas kasih Tuhan bagi bangsa Israel. Jelas di dalam ayatnya yang ke-16 yang terakhir dikatakan, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan memperhatikan bukan apa yang menjadi poin-poin dari bangsa Israel meminta raja, tetapi Tuhan lebih memperhatikan kesengsaraan mereka. Tuhan mengasihi mereka, ya. Jadi inilah yang penting dalam hidup ini, bahwa dalam setiap apapun tantangan yang kita alami, percayalah pertolongan Tuhan itu ya bagi kita. Pertolongan Tuhan itu tersedia bagi kita. Bukan hanya karena ada berbagai macam permintaan-permintaan yang disertai janji-janji manis kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya ketika pertolongan itu datang, kita pun mulai berpikir, oh karena memang saya sudah berjanji, sehingga Tuhan yang memberikan pertolongan ini kepada saya, seakan-akan ada hal timbal balik. Tidak, Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu terjadi hanya karena kasih-Nya bagi kita. Sangat jelas di dalam ayat ini. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, bagaimana kisah yang dialami oleh Saul sendiri, di mana ia mengalami keterhilangan, ya, keledainya hilang. Menarik sekali, orang yang kaya, keledai saja ya hilang, dicari oleh orang yang kaya ini. Dan tidak nanggung-nanggung ia mengutus bukan hanya pelayannya tetapi anaknya, yaitu Saul. Dan menarik sekali bahwa Saul ini tipikal orang yang bertanggung jawab. Ia mencari sampai berusaha untuk menemukannya kembali. Dan akhirnya ia sampai kepada Samuel. Apa yang hilang? Sesuatu yang terhilang dalam hidupnya Saul, yaitu hanya beberapa ekor keledai. Ternyata itu adalah sebuah jalan yang menuntun mereka untuk sampai kepada Samuel dan berujung kepada dilantiknya Saul menjadi raja Israel. Menarik sekali. Jalan perjuangan, jalan yang sukar, jalan yang sama sekali tidak ada arah, ya. Hilang di mana keledainya? Tidak ada petunjuk. Belum ada GPS untuk mencari keledai yang hilang zaman itu, ya. Zaman sekarang pun juga kayaknya belum ada, ya. Tetapi menarik sekali bahwa jalan yang tanpa arah itu, jalan yang tidak tahu ujungnya di mana. Bahkan ketika mereka memulai untuk melangkah di jalan itu, saya percaya ada keraguan-raguan yang mereka sedang alami. Tetapi satu hal yang indah, bahwa jalan yang tidak menentu itu Tuhan ubah di ujungnya menjadi sebuah kemenangan yang sangat di luar prediksi, di luar dugaan. Inilah yang indah di dalam Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi jalan yang tidak menentu, ya, bergumul dengan segala apa yang tidak menentu di dunia ini, kita tidak tahu sampai kapan badai ini akan berlalu. Tapi satu hal, tetap ikuti jalan yang Tuhan izinkan kita lewati. Tetap lalui jalan yang Tuhan izinkan
akan kita alami. Percayalah, di ujung sana, di akhir dari jalan ini, ada sebuah kemenangan yang sangat kita tidak akan pernah duga sebelumnya. Percayalah, di ujung jalan ini, apa yang hilang dari dalam hidup kita, Tuhan akan ganti dengan sebuah berkat yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, jangan keluar dari jalan ini, tetap lewati jalan ini. Tuhan memberikan kita kekuatan. Seperti Saul dan hambanya datang kepada Tuhan, datang kepada Samuel. Percayalah, Tuhan akan memberikan kita petunjuk. Tuhan akan memberikan kita sebuah arah yang baru. Tuhan akan memberikan kita sebuah semangat. Walaupun kita berkata seperti Saul, bukankah aku ini adalah orang yang paling hina di antara semua orang Israel? Tetapi Samuel memberikan sebuah posisi yang indah bagi Saul. Di dalam sebuah pesta perayaan, Samuel mendudukkan Saul di sampingnya. Samuel memberikan Saul hidangan yang terbaik yang telah disimpan memang bagi Saul. Ini menandakan sebuah hal yang indah. Saat di dalam setiap jalan-jalan kegagalan hidup kita, di jalan-jalan yang tanpa arah dalam hidup kita tetap memegang tangan Tuhan. Percayalah, di ujung jalan ini bersama Tuhan, kita akan mendapatkan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Tuhan setia, Dia yang akan memberikan kita kekuatan untuk sampai ke garis finish dan mengalami pertolongannya yang dahsyat dan luar biasa. See you next time. Semangat pagi. Satu lagu untuk menutup renungan ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari tetap percaya, Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Setiap jalan yang terlalu sukar untuk kita lewati, Tuhan yang akan tetap menuntun kita. Dan Tuhan yang akan mengubah setiap kegagalan menjadi kemenangan. Tuhan yang akan mengubah setiap keterhilangan untuk menjadi sebuah hal-hal yang dahsyat kita akan dapatkan di dalam anugerah dan kuasa-Nya. Tetap sehat, tetap semangat, alami kuasa dan pertolongan dari Tuhan. See you next time. Dadah.